Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik tentang menghitung nilai sebaran peluang menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini adalah video seri software statistik dengan topik menghitung nilai peluang sebaran T, Chi kuadrat, dan F menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebagai langkah pertama, tentunya kita harus membuka dulu ya aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, setelah kita buka, kemudian kita bisa langsung mencari atau menghitung nilai T yang kita inginkan. Dengan aplikasi ini, kita memiliki keunggulan, kita dapat memasukkan angka-angka ya, atau variabel yang hampir tidak terbatas, yang tidak bisa ditunjukkan oleh kalau kita menggunakan tabel. Teladan 1, tentukan nilai T atau T hitung untuk alfa sama dengan 3% dan derajat bebas sama dengan 31. Diketahui alfa sama dengan 0,03 ya, ini 3%, kemudian dB atau df sama dengan 31. Nah, fungsi atau rumus Excel untuk menghitung sebaran T ini, seperti ini rumusnya, sama dengan T titik INV ya, dalamnya variabelnya peluang dan df atau derajat bebas. Kita lihat peluang T lebih besar dari T sama dengan 0,03. Nah, ini gambar ini ya. Jadi T yang dicari yang memberikan luas daerah di bawah kurva yang warna kuning ini sama dengan 0,03. Karena fungsi T inverse dalam Excel ini mencari luas daerah di bawah kurva yang sebelah kiri, maka ini harus kita rubah dulu ya, peluang T lebih besar dari T sama dengan 0,03, kita rubah dulu ya menjadi yang sebelah kiri. Berarti di sini peluang T lebih kecil dari T sama dengan 0,97 ya. Dari mana ini? Dari 1 kurang 0,03 karena jumlah peluangnya ini sama dengan 1. Ya, baik, langsung kita inputkan di sini sama dengan T. Ini sudah data inverse ya, double klik ini, masukkan probability-nya ya 0,97 ya. Dan degree of freedom-nya ini 31. Enter, nah ini hasilnya. T sama dengan 1,952175. Berikutnya, teladan 2, tentukan nilai-nilai T atau T hitung untuk alfa per 2 sama dengan 2,5% dan degree of freedom atau derajat bebas sama dengan 44. Nah, ini berarti ada 2 ya nilai ini. T yang kita cari, T yang sebelah kanan yang positif dan T yang sebelah kiri yang negatif. Ya, karena T ini simetris ya, maka luas yang sebelah kanan ini akan sama dengan luas yang sebelah kiri ya, sehingga T-nya pun akan sama ya, cuma beda tandanya aja. Baik, diketahui ini alfa sama dengan 0,025 ya, ini, dan dB sama dengan df sama dengan 44. Baik, kita hitung dulu peluang T lebih besar dari T sama dengan 0,025. Ya, yang ini ya, kita rubah dulu, ini berarti peluang T lebih kecil dari T sama dengan 0,975. Ya, karena fungsi Excel itu menghitung luas daerah sebelah kiri kurva ya. Baik, ini berarti sama dengan T inverse ya, ini sudah ada T inverse, ini double klik, masukkan ininya 0,975 dengan degree of freedom-nya itu adalah 44. Ya, itu 2,015368. Nah, ini kita akan lihat ya, bahwa nanti ini akan sama hasil dengan T ini, tapi beda tandanya, ini minus. Kita coba lihat ya. Sekarang peluang T lebih kecil dari T sama dengan 0,025 yang ini. Cari T-nya berapa? Sama dengan T inverse ya, dalam kurung probability-nya 0,025 ya, degree of freedom-nya atau derajat bebasnya sama dengan 44. Minus 2,01537. Terus ini sama 0, minus 2,01538 sebetulnya. Dibulatkan jadi 0,1537.
Baik, berikutnya kita akan mencari ya nilai sebaran peluang chi-square. Ya, ini teladannya. Tentukanlah nilai chi kuadrat hitung untuk alfa sama dengan 7% dan derajat bebas sama dengan 15. Nah, kita lihat ini untuk chi-square ini, ya ini tulisnya chi ya, dibacanya chi. Ini bentuknya seperti ini, kurvanya. Jadi dia skewed to the right ya, ini menceng ke sebelah kanan. Sehingga posisi sebelah kanan dan sebelah kiri kurvanya akan sangat berbeda ya. Jadi diketahui alfa sama dengan 7% dan derajat bebas sama dengan 15. Rumusnya adalah ini ada dua kalau di Excel ya. Jadi ada chi square inverse yang sebelah kiri ini left tail ya. Ininya chi sq titik inv ya. Kemudian di sini parameternya peluang dan db atau df. Kemudian ada chi-square yang sebelah kanan kurva. Ini rumusnya chi-square right tail sama dengan chi sq kali inv kali rt ya. Ini peluangnya, kemudian db atau df-nya. Baik. Jadi ini ya untuk case yang ini, maka peluang chi kuadrat lebih besar daripada chi kuadrat sama dengan 0,07. Ini 0,07. Berapa nilai chi kuadratnya? Ini di sebelah kanan ya. Berarti kita akan masukkan ini yang chi square titik inv titik rt ya, right tail sebelah kanan. Sama dengan ini chi square inverse right tail, double klik ini, masukkan probability-nya, peluangnya 0,07, kemudian dengan degree of freedom-nya adalah 15. Hasilnya, nah ini 23,72019. Baik, berikutnya tentukan nilai chi kuadrat hitung ya untuk alfa per 2 sama dengan 4% dan degree of freedom atau derajat bebas sama dengan 35. Nah, kalau alfa per 2 ini berarti kanan kiri ya. Ini cirinya dua arah. Baik, diketahui alfa sama dengan 0,04 atau 4% dan derajat bebas sama dengan 35. Baik, ini peluang chi kuadrat lebih besar daripada chi kuadrat sama dengan 0,04 yang ini ya. Kita hitung dulu ininya sama dengan chi kuadrat inverse yang right tail ini, double klik, masukkan peluangnya 0,04 dan db-nya atau df-nya sama dengan 35. Nah ini hasilnya 50,92811 yang ini ya. Dan kita lihat yang sebelah kiri kurva yang ini ya. Ini rumusnya sama dengan chi-square inverse yang ini ya, dengan peluang 0,04 dan degree of freedom 35. Nah, ini hasilnya 21,81539. Baik, berikutnya adalah sebaran F ya. Tentukan nilai F hitung untuk alfa sama dengan 8% dan db1 sama dengan 27 dan db2 sama dengan 15. Nah, kalau F ini dia punya ciri khas ya. Dia ada dua degree of freedom, ada dua derajat bebas ya, db1 dan db2 atau df1 dan df2. Kemudian fungsi atau rumus di Excel-nya ada dua. Ini menghitung atau mencari nilai untuk kurva sebelah kiri. Ya, ini rumusnya f titik inv peluang db1 db2, dan ada yang mencari atau menentukan f yang terletak di sebelah kanan kurva atau ekor kanan kurva. Ini f titik inverse kalikan dengan rt ini dari right tail ya. Kemudian peluang db1 dan db2. Baik, kita mulai yang ini dulu ya. Alfanya 0,08, kemudian db1 27 dan db2-nya 15 ya. Tentukan peluang f lebih besar dari f sama dengan 0,08. Baik, ini sama dengan berarti f ya, f inverse ini right tail ke sebelah kanan kan. Double klik, kemudian peluangnya 0,08, db1-nya itu 27 dan db2-nya 15 ya. Ntar ini hasilnya 2,005023 ya ini. Baik, berikutnya teladan 2. Tentukan nilai F atau F hitung untuk alfa sama dengan 12% dan db1 sama dengan 32 dan db2 sama dengan 19. Ya, jadi diketahui alfa sama dengan 0,12 dan db1 32, db2-nya 19. Nah, berarti tentukanlah ini peluang F
lebih besar dari F kecil sama dengan 0,12 ya. Daerah yang kuning ini berapa F-nya? Baik, sama dengan F inverse right tail, double click, masukkan peluangnya 0,12, masukkan DF1 atau DB1-nya 32, titik koma ya, dan 19. Nah, ini hasilnya 1,671863. Berikutnya, dan 3 ya. Tentukanlah nilai F atau F hitung untuk alfa per 2 sama dengan 4%, dengan DB1 15 dan DB2 7. Nah, ini berarti kita akan mencari nilai F di ekor kanan dan nilai F di ekor sebelah kiri kurva. Ya, diketahui alfa per 2 sama dengan 4% atau 0,04, DB1 15 dan DB2 sama dengan 7 ya. Baik, ini kita tentukan dulu yang sebelah kanan dulu ya, yang ini ya. Berarti peluang F lebih besar daripada F sama dengan 0,04. Sama dengan F inverse right tail ini, masukkan 4%, 0,04 ya. DF1-nya 15, dan DF2-nya atau DB2-nya adalah 7. Nah, ini hasilnya 3,829573 ini ya. Nah, sekarang kita cari yang sebelah kiri kurva ya. Berarti peluang F lebih kecil dari F sama dengan 0,04. Sama dengan ini F inverse yang ini ya, double klik. Peluang 0,04, DB1-nya 15 dan DB2-nya 7 ya. Enter. Nah, ini hasilnya yang ini adalah 0,345912. Gimana? Sangat mudah ya mencari atau menentukan sebaran peluang menggunakan Microsoft Excel. Demikian video kita kali ini tentang menghitung nilai peluang menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.